Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami boleh menikmati kebaikan Kau. Kami boleh merasakan setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan udara yang segar, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bahkan berkat-berkat yang lain Kau percayakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pujian yang sudah kami naikkan ini menjadi ucapan syukur kami. Terima kasih kami, pengakuan kami kepada Engkau. Karena sungguh hanya Engkau yang layak menerima pujian pengagungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati kembali untuk setiap para hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, baik yang di atas mimbar, di belakang layar, di depan. Biarlah Engkau yang terus pakai kehidupan mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kalau sebentar kami akan kembali belajar, merenungkan akan kebenaran firman-Mu, memberikan setiap kami hikmat serta kelembutan hati, sehingga melalui momen kesempatan ini kami boleh mengintrospeksi, memperbaiki diri kami, untuk kami boleh semakin serupa segambar dengan Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berkesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah pandemi, tapi kita boleh berkesempatan untuk bersekutu, bertatap muka satu dengan yang lain. Merupakan hal atau kesempatan yang harus kita syukuri, karena mungkin kalau dulu itu hal yang biasa, tapi sekarang merupakan hal yang luar biasa untuk setiap kita. Nah, pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang berjudul yaitu Woe unto you. Ya. Woe unto you, yang artinya yaitu celakalah kamu. Ya. Bukan judul yang mengenakan, yang mungkin Bapak Ibu dengar, yang saya sampaikan, celakalah kamu. Ya, sebuah teguran yang keras, bahkan mungkin kalau kita dengar seperti sebuah ancaman. Ya, celakalah kamu. Ya, hal lebih kasar, awas mati lo gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, celakalah kamu. Ya. Tapi yang menyampaikan hal tersebut atau kata tersebut yang nanti kita akan sama-sama pelajari, yang kita akan sama-sama lihat, yang menyampaikan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tuhan Yesus sendiri, di mana Dia mengetahui setiap pribadi orang masing-masing. Bukan hanya yang terlihat, tapi karena Dia adalah Tuhan, Dia tahu sampai kedalaman hati seseorang. Ya. Dan Dialah yang menyampaikan hal tersebut. Celakalah kamu. Nah, kata-kata tersebut dapat kita lihat atau dapat kita temukan di dalam Matius pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16 terlebih dahulu yang kita akan sama-sama baca. Matius pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukan, saya undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan baca ayat-ayat ini secara bergantian. Lalu ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Matius 23 ayat 13 sampai ayat yang ke-16.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kita baca bersama-sama ayat 16, 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan sesungguhnya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca selanjutnya nanti di pasal yang ke-20 sekian, itu juga kembali diulang. Ya. Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu. Dan tadi kita sama-sama lihat, ya, teguran atau ancaman dari Tuhan Yesus itu diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk siapa? Ahli Taurat. Ya, ahli Taurat. Tapi di sini sebenarnya bukan berbicara karena profesinya ahli Taurat, ya. Teguran itu disampaikan sehingga mungkin ada yang pikir, wah, karena ahli Taurat nih saingannya Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, Tuhan Yesus punya pengikut, punya murid sendiri. Ahli Taurat, ya bahasanya itu kalau dalam struktur ini seniornya, gitu ya. Bukan karena ahli Taurat seniornya, karena profesinya bukan. Tapi di situ dikatakan apa? Karena ahli Taurat itu munafik. Orang-orang Farisi munafik. Jadi ancaman atau teguran ini diperuntukkan untuk orang yang munafik. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata munafik itu punya arti berpura-pura, percaya atau setia kepada agama dan sebagainya. Bisa juga punya pengertian suka mengatakan yang tidak sesuai dengan perbuatan atau bermuka dua. Ya, itu pengertian dari munafik. Ya, beda antara perkataan dan perbuatan. Dia bermuka dua. Nah, kalau dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya, munafik itu hipokritos. Sempat nulis hipokritos yang punya arti pemain teater atau drama atau aktor. Munafik, hipokritos, pemain teater, drama atau aktor. Ya, yang memerankan kadang bisa dia laki-laki berperan jadi wanita. Ya, padahal laki-laki. Dia mungkin lagi sedih tapi bisa marah-marah. Bisa ketawa-ketawa. Ya, pelawak juga gitu. Pelawak menghibur, membuat orang tertawa. Kadang pun dia tertawa. Tapi kita nggak tahu. Ya. Hari itu dia mengalami hal apa? Mungkin ada musibah kah? Hal yang tidak mengenakan. Ya. Tapi karena dia pelawak, pemain teater, seorang aktor, seorang drama, dia bermuka dua, pakai topeng. Ya, itulah munafik. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ada sebuah penelitian di Amerika, ya, munafik ini jadi sebuah masalah berat ditemukan di gereja. Kenapa? Karena 66% ya, anak muda di Amerika, mereka tidak mau ke gereja karena penumbuh
atau aktivis gereja tersebut munafik. Ya. 66%. Ya. Tapi nggak cuma di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Bisa di rumah, bisa di sekolah, ya, sehingga banyak orang-orang yang kecewa terhadap biasanya pemimpin, biasanya leaders, ya, bisa orang tua, guru, pasangan, bisa juga anak yang sudah mulai dewasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, munafik ini masalah yang berat, ya, dan termasuk dosa, betul? Ya, kemunafikan ini dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya menemukan, ya, ada 2 jenis kemunafikan. 2 jenis kemunafikan. Kemunafikan terhadap manusia, juga kemunafikan terhadap Tuhan. Ya. Dan saya melihat bahwa kenapa sih orang munafik gitu ya? Kok bermuka dua, kok beda antara perkataan dan perbuatan? Ya. Ada beberapa. Bisa jadi orang tersebut ingin menarik simpati orang lain, sehingga dia jadi orang yang munafik, bermuka dua. Supaya orang suka sama dia, supaya orang senang sama dia. Bahkan orang kagum sama dia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Menarik simpati orang lain. Bisa juga supaya orang iba sama dia, kasihan sama dia. Ya. Atau orang munafik bisa juga karena dia takut kehilangan orang lain. Orang terdekatnya, orang yang dikasihi, yang dicintai, sehingga dia jadi orang bermuka dua. Tidak menunjukkan dirinya, keasliannya. Daripada nanti ditinggalin, daripada nanti diputusin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau bisa juga takut terlihat buruk. Jadi dia pura-pura baik. Pura-pura bahasa Mandarinnya itu genah. Karena takut terlihat buruk. Yang di depan, yang di belakang itu beda. Yang terlihat dan yang tidak terlihat berbeda. Perkataan, perbuatan tidak sama. Itulah kemunafikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya menarik atau tidak terlihat buruk, biasanya para pemimpin, para leaders, bahkan hamba Tuhan, pendeta juga banyak yang demikian. Menjadi orang yang terlihatnya kuat terus. Harus terlihat kuat terus. Harus kelihatannya, harus tahu semuanya. Karena tadi nggak takut terlihat buruk, nggak boleh kelihatan khawatir. Kayaknya nggak pernah khawatir, nggak boleh terlihat sekalipun ragu kepada Tuhan. Sehingga kayaknya nggak ada masalah, terus hidupnya tenang, hidupnya damai. Yang dia tampilkan demikian. Dan berusaha kalau ada masalah pun jangan sampai ada yang tahu. Disimpan erat-erat, ditutupi.
tadi, pingin dilihat dan terlihat baik. Jadinya munafik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan sekarang media sosial itu juga ingin melakukan hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat media sosial apapun itu, ya, jangan berpikir bahwa yang ditampilkan di media sosial oleh seseorang, ya, misalnya contoh Instagramnya saya, gitu ya, yang saya tampilkan di Instagram saya, ya, kelihatannya baik semua, ya, foto sama anak, ulang tahun anak, jalan-jalan dan lain sebagainya, ya. Tapi itu bukan saya. Saya ada masalah, saya ada kesulitan, saya pernah nangis, saya pernah marah-marah, saya pernah ngamuk-ngamuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Karena yang ditampilkan di media sosial itu bukanlah yang sesungguhnya. Ya. Dan ini membuat orang akhirnya terbawa kebiasaan tersebut. Yang harus kita waspadai. Jadi media sosial yang nggak salah, kita harus memakai dengan bijak, kita harus punya pengertian yang benar akan media sosial. Ya. Bahkan saya baru baca, dengar videonya kemarin, ya, media sosial itu begitu mengerikan, sehingga apa yang informasi yang disampaikan itu, yang keluar ke masyarakat itu, ya, ternyata dipilih-pilih, dipilah-pilah oleh platform-platform yang besar. Ya, yang dikeluarkan, ya, yang saya lihat itu khususnya tentang corona, virus corona ini. Ya. Yang dikeluarkan itu tergantung dari platform-platform yang besar ini. Bisa yang disampaikan itu salah, bisa yang disampaikan itu hoax. Yang milih siapa? Ya platform yang besar ini. Ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter. Ya, khususnya tentang virus corona ini. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu gitu ya, kita dengar bahwa virus corona ini asalnya dari Wuhan. Dan banyak video-video orang yang berkelimpangan. Pertanyaannya benar apa enggak? Dan sekarang hilang, enggak ada itu. Ya. Oleh sebab itu harus hati-hati. Ya. Nah, kita orang yang awam, saya pun nggak tahu kebenarannya yang mana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu gunakan media sosial dengan bijak. Kita harus punya pengertian, kedewasaan untuk memakai media sosial ini. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dari dua jenis kemunafikan itu, di dalam Alkitab itu diberikan ada 4 contoh, khususnya kemunafikan dalam hal agamawi. Ya, 4 contoh kemunafikannya. Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang kedua. Matius pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Hal sedekah dikasih contoh tentang kemunafikan ini. Ya, kita harus punya pengertian yang benar tentang sedekah, tentang persembahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Apa? Gak usah diomong-omongin, gak perlu dilakukan di depan umum. Ya, jangan kayak Mr. Bean. Kalau Mr. Bean apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, malah dia mungkin gini, baru dimasukin. Ya. Hal sedekah, pengertiannya yang benar apa? Ya, di situ bahkan dikatakan kalau beri tersembunyi. Kalau bisa tangan kiri ngasih, tangan kanan nggak tahu. Bisa Bapak? Ya. Analogi, contoh-contoh di dalam Alkitab kita itu dibuat
biasanya ekstrim, biasanya berlawanannya luar biasa, supaya kita supaya kita paham. Ya, sampai dikasih contohnya demikian, tangan kanan ngasih tangan kiri, nggak tahu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tersembunyi, ya, bukan malah ditunjuk-tunjukkan, diomong-omongin, ya, diumumkan, wih saya ngasih sekian puluh juta, sekian ratus juta. Ya. Nah, kita harus punya pengertian yang benar, pemahaman yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena kemunafikan ini itu adalah dosa dalam hati. Ya, saya sampaikan hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian menghakimi seseorang. Wih, itu ngasihnya kelihatan, wih berarti munafik. Kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Ini adalah dosa dalam hati yang tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu saya dari awal menyampaikan, yang menyampaikan celakalah kamu itu Tuhan Yesus. Yang tahu sampai kedalaman hati seseorang. Ya, bukan untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi untuk setiap kita bisa introspeksi diri. Hal sedekah kita punya pengertian yang benar. Sebelum kita beri, kita harus punya pengertian yang benar. Sehingga enggak salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ngasihnya baik, tapi juga harus dengan cara yang benar. Lalu contoh yang kedua dalam hal berdoa. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 di sana dikatakan, dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Doanya orang munafik gimana? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tadi agar mendapat pujian, yang hal berdoa supaya terlihat. Ya, motivasinya salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Caranya salah. Di sana disampaikan kalau hal berdoa yang benar, ya, suruh masuk kamar, suruh tutup pintu. Ya. Ayatnya yang ke-6. Ya. Lalu ayat yang ke-7 di sana juga dikatakan, jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, mungkin Allah, kalau kita baca itu berarti Allah sukanya apa? To the point. Ya, nggak usah bertele-tele Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bertele-tele ini bukan soal panjang atau pendeknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau doa syafaat yang pokok doanya banyak, ya nggak bisa gitu ya dipendekin. Kalau pokok doanya ada 10, ada 20, nggak bisa pendek Bapak Ibu Saudara, pasti panjang. Tapi bukan berarti harus bertele-tele. Ya. Gak masalah doa panjang, ada namanya doa syafaat. Ya. Dalam doa pagi pun ada doa syafaat di akhir. Ya. Cukup panjang, bisa di pagi 3. Ya, kalau doa wanita lebih panjang lagi, gitu ya. Pokok doanya banyak, didoain satu-satu. Habis itu doa saling mendoakan, biasanya gitu. Ya, doa wanita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pengertian-pengertian ini yang kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita bisa melakukannya dengan benar, dengan motivasi yang benar. Ya. Lalu dikasih contoh apa lagi? Juga dalam hal berpuasa. Ya, hal berpuasa. Matius 6 ayatnya yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mukanya dibuat apa? Muram, sedih. Mungkin supaya orang iba tadi menarik simpati,
motivasinya nggak benar, salah. Ya. Puasanya baik, baik. Bahkan dalam ilmu kesehatan berpuasa itu baik. Ya, sampai ikan saya juga berpuasa, Bapak Bisa. Ya, yang punya nggak pernah puasa, ikan saya tuh seminggu sekali puasa, Bapak Bisa. Ya, sampai hal-hal kesehatan pun baik. Ya, tapi harus benar. Ya, nggak usah ditunjuk-tunjukin. Ya, di situ dikasih caranya. Ya, suruh apa? Minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, biar kelihatan seger. Nggak kelihatan puasanya, biasa aja. Gitu ya. Aduh, belum makan nih dari pagi. Gitu. Mukanya disedih-sedihin, nggak kuatin gitu ya. Ya. Karena yang kita perbuat ini hal-hal agamawi, ya, motivasinya tujuannya buat Tuhan, kepada Tuhan. Ya. Hal-hal agamawi ini sebenarnya mengandung spiritualitas, tapi enggak semua orang melakukan hal agamawi akhirnya mengubah spiritualitasnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Agamawi dan spiritual itu hal yang berbeda. Ya. Agamawi ini hal-hal aktivitas yang kita lakukan, yang manusia lakukan, yang berhubungan dengan keagamaan. Spiritualitas itu manusia dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Lalu yang selanjutnya yang kedua, contoh apa lagi mengenai kemunafikan? Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-5. Ya. Hal menghakimi. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu baluk dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya. Mereka suka menghakimi. Melihat kesalahan orang bisa lebih mudah, lebih gampang. Oh, kamu salah ini. Ya. Dia nggak menyadari banyak kesalahan dalam dirinya. Merasa benar. Ya. Padahal yang di matanya itu balok, lebih besar. Tapi nggak kelihatan. Yang kecil, yang kesalahan orang lain yang kecil, dia bisa ngelihat, oh, kamu salahnya gini, oh gini. Ya, makanya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian coba dites gitu ya. Suruh nulis kesalahan pasangan sama kesalahan diri sendiri, coba dibandingkan. Ya. Poin yang banyakan mana gitu ya. Kita bisa nulis kesalahan orang, apa kita bisa nulis kesalahan diri sendiri? Rata-rata kita bisa lebih banyak menulis kesalahan orang. A, B, C, D, E, F, G, E, mungkin sampai Z. Gitu ya. Nulis kesalahan sendiri cuma A, B, C. Itu sudah berhenti Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dijelaskan. Ya. Kalau mau keluarkan dahulu balok di matamu. 4 contoh tersebut ya, mengenai kemunafikan yang dilakukan khususnya pada saat itu oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, di mana mereka punya pengertian, punya pemahaman soal agamawi, soal spiritual, pengalaman mereka itu jauh di atas jemaah. Ya. Tapi ternyata nggak benar semua. Ya. Mereka melakukan semuanya, tapi motivasinya nggak benar semua, salah semua. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, setelah kita melihat mengenai kemunafikan,
baik jenisnya, baik contohnya, yang sepertinya dilakukan, sering dilakukan, atau mungkin sesekali kita lakukan. Ya, nah, yang selanjutnya ada 3 hal yang dapat kita lakukan, yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu tentunya kita harus bertobat. Ya, karena tadi di awal saya katakan, kemunafikan itu adalah dosa. Ya. Kemunafikan itu adalah dosa. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama, di sana dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya. Jadi kemunafikan itu ada macamnya. Ya. Segala macam kemunafikan. Macam-macam tadi, ya, baik jenisnya, contohnya, ya, contohnya tadi yang agamawi. Firman Tuhan bilang apa? Buanglah, ya, bertobat. Bertobat itu membuang, berbalik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak melakukannya lagi. Ya. Mungkin orang yang di sekeliling kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Dia bisa melihat, menyelidik sampai ke dalaman hati kita. Ya. Tuhan Yesus bilang, celakalah, karena Dia tahu kenapa teguran itu begitu keras. Teguran itu disampaikan, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kalau pada saat di posisi seperti di dalam Matius itu, kita ada di sana, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita termasuk orang yang tersindir sama Tuhan Yesus. Ya, mungkin sedikit termasuk orang yang kesal, ya, karena dibilang celakalah kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi karena Dia adalah Tuhan, Dia Maha tahu. Dia tahu sampai ke dalaman hati kita. Ya. Kalaupun sampai hari ini belum ada yang tahu akan topeng kita, ya, muka dua kita, ya, Matius 10 ayat 26, nanti akan ada waktunya semua bakal terbuka, semua akan diketahui. Ya, oleh sebab itu, mari, ya, kalau kita termasuk, mari kita mau belajar bertobat. Ya. Akan segala kemunafikan kita. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berdiri di depan ini, ya, mungkin saya yang paling banyak merasakan bahwa saya ini adalah orang yang munafik. Ya, karena saya yang menyampaikan firman Tuhan. Saya mengatakan firman Tuhan. Tapi berapa banyak yang saya lakukan? Ya. Berapa banyak yang saya buat akan kebenaran firman Tuhan tersebut? Ya, jadi kalau dikatakan munafik, mungkin saya yang paling ngerasa demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya adalah orang yang munafik, nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi saya mau katakan, mending jadi pendosa yang jujur daripada jadi orang munafik. Ya, saya ulangi, mending jadi pendosa yang jujur, bertobat. Tuhan ampuni Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan memang itulah Dia datang buat orang-orang berdosa. Ya. Nah, tapi ada hal yang kedua, hal yang baik. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang tadi juga saya sampaikan penelitiannya 66% orang nggak ke gereja, anak muda nggak ke gereja, itu karena di gereja khususnya aktivisnya itu mereka lihat adalah orang-orang yang munafik. Wih, ngomongnya baik-baik, harus begini, begitu, pokoknya begini, benar, gitu ya. Tapi kelakuannya nggak sesuai. Mungkin di gereja malaikat, di rumah kelelawar, gitu ya, Batman.
pintar ngomong, pintar kesaksian. Ya, sehingga orang-orang kecewa. Ya, sehingga banyak orang juga yang punya image, punya pemikiran ya di gereja itu isinya orang-orang munafik semua. Enggak tahu Bapak Ibu saya kan pernah dengar enggak orang yang ngomong, ngapain ke gereja? Orangnya munafik semua, sok baik semua. Ya, tapi saya mau katakan, ya, di gereja memang ada orang munafik, tapi bukan semua orang munafik. Ya, saya ulang, di gereja memang ada orang munafik, tapi bukan semua orang munafik. Ya, analoginya seperti ini. Ya, boleh yang tadi ditambahkan? Yang B udah diketik. Ya, improper. Oh, ini B-nya, poin B-nya bukan ini ya, bukan improper syllogism. Ya. Nah, analoginya demikian. Ya, semua orang munafik adalah orang berdosa. Betul apa betul? Betul apa salah? Betul. Ya, munafik termasuk dosa. Jadi semua orang munafik adalah orang berdosa. Tapi yang kedua, Dian adalah orang berdosa. Saya orang berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang ketiga, karena itu Dian munafik. Benar apa enggak? Hah? Benar? Benar apa enggak? Ya, selanjutnya yang satu lagi. Nah, ini satu lagi Bapak Ibu. Semua kucing memiliki 4 kaki. Benar apa enggak? Betul. Anjing saya memiliki 4 kaki. Betul apa enggak? Karena itu anjing saya adalah kucing. Benar apa enggak? Analoginya demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Orang munafik itu adalah orang berdosa. Saya orang berdosa. Tapi saya bukan orang munafik. Saya orang berdosa, tapi saya bukan orang yang munafik. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Sehingga tadi di gereja memang ada orang munafik, tapi bukan semua orang munafik. Kita ini ada orang berdosa, benar. Tapi bukan semua orang munafik. Gereja ini isinya buat orang berdosa, yang merasa berdosa, yang enggak benar. Orang yang merasa masih enggak benar, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian udah merasa benar enggak usah ke gereja. Lalu kita ini apa? Gitu. Kita juga sama kayak tadi ya, mungkin Bapak Ibu saya kayaknya gue nih orang munafik. Saya tadi bilang, saya ini paling merasa saya ini paling munafik. Karena saya nggak ngelakuin, nggak semua saya lakuin maksudnya. Nggak semua saya lakuin apa yang saya katakan. Ya. Saya kalau lagi nggak punya duit tiba-tiba, aduh, ya, jantung berdetak, duk 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 duk, gitu ya. Ada kepikiran gitu ya. Nanti beli susu Kenet pakai apa nih gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satunya. Padahal saya suka khotbah, enggak usah khawatir. Percaya sama Tuhan. Burung di udara Tuhan. Udara. Oh, Bapak Ibu Saudara sega apal gitu ya. Sama kayak saya apal gitu. Tapi kita bisa. Apakah kita orang yang munafik? Kita tahu. Bahkan kita perkataan, tapi kita nggak lakuin. Beda perkataan sama perbuatan. Apakah kita termasuk orang munafik? Ya, bukan. Ya, kita adalah orang yang sedang belajar lebih baik. Ya, kita adalah orang-orang yang sedang belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Paulus pernah mengalami hal tersebut. Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-15. Dan ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu.
Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang kuperbuat. Paulus tahu akan kebenaran, akan firman Tuhan, akan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kadang ada waktunya dia bisa buat salah. Bahkan yang dia lakukan itu dia benci, gak suka. Ayat 19 pun berkata demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang dia perbuat. Melainkan yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus mengalami hal tersebut, dia kayaknya gue munafik gitu. Tapi ini kebenarannya. Ya. Paulus, setiap kita sedang belajar untuk lebih baik. Ya, Bapak Gembala suka bilang, kita masih bisa, ini umumnya gitu ya, kita masih bisa jatuh dalam dosa tapi tidak biasa. Kita masih bisa jatuh, Bapak bisa sekalian. Paulus pun sama, dia tahu kebenaran tapi masih jatuh lagi. Gak boleh marah, tahu gak boleh marah. Tapi kalau perutnya kosong, banyak aktivitas, tiba-tiba tek, yang gak tahu di jalan atau di mana, kita bisa marah. Ya, kita gak mau lakukan, kita gak suka, kita benci. Ya, tapi itu bisa terjadi, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita sedang belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Sedang belajar untuk jadi orang-orang yang semakin serupa seperti Kristus. Makin segambar dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Ya, dilanjutkan. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya. Kenapa demikian? Karena kita masih ada di dalam tubuh ini, kedagingan. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Oleh sebab itu mari kita mau tetap semangat, terus belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Ya, salah ya kita perbaiki. Ya, salah ya cobalah jangan diulang lagi. Ya. Jatuh bangkit lagi. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi sekali lagi di gereja ada orang munafik. Tapi bukan semua orang munafik. Ya, makanya oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian yang pertama saya sebutkan, saya sampaikan kita perlu bertobat. Ya, yang munafik bertobat. Tapi yang kedua, ya, juga dikasih pengertian. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bukan jadi orang yang down, kehilangan semangat. Aduh kalau gitu deh, nggak usah ke gereja lagi dan lain sebagainya. Ya, ngapain ke gereja? Ya, enggak. Ya, saya mau katakan memang kita masih bisa berdosa. Kita lagi proses belajar. Ya, coba boleh pukul kanan kiri. Kita sama-sama belajar yuk gitu ya. Kasih tahu kanan kirinya. Ya. Kecuali yang di tengah ya, yang di tengah. Ya, sekarang kayaknya takut-takutan gitu ya. Kalau yang berempat kan keluarga gitu ya, nggak apa-apa tepuk-tepuk Bapak bisa sekali. Ya. Kenapa demikian? Karena saya juga ngelihat gitu ya, ada orang-orang yang melakukan kegiatan agamawi gitu ya. Yang tadi contoh-contoh kemunafikan agamawi itu melakukannya dengan tulus. Ya, kenapa dengan tulus? Karena dia memang nggak tahu, belum tahu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tadi soal apa? Soal sedekah, soal berdoa, soal berpuasa, soal menghakimi dan hal-hal yang lain. Yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga melakukannya, hal-hal agamawi. Ya. Karena belum tahu kebenarannya, tujuannya, motivasinya. Ya. Tapi ya kalau tahu, ya kita mau belajar untuk lebih baik. Lalu yang selanjutnya yang dapat kita lakukan,
selain bertobat, ya, kita mau terus belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga atau yang ke-C, mari kita mau belajar apa adanya di hadapan Tuhan. Ya, kita nggak perlu jadi orang yang berbeda di hadapan Tuhan. Jadi orang yang sok kuat. Jadi orang yang mungkin sok beriman, gitu ya. Mari kita jadi orang yang apa adanya, jangan munafik. Ya. Terlebih Tuhan kita tahu sampai kedalaman isi hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Mazmur pasal yang 34, Mazmur pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi kalau hati kita lagi nggak baik, nggak enak, patah hati kah, sakit hati kah, ya, dan segala penyakit hati yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa adanya aja di hadapan Tuhan. Dia mau dekat, dia akan menyelamatkan, dia akan menolong. Ya. Mazmur 147 ayat 3, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi orang yang apa adanya. Memang kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita perlu pelukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kalau memang kita mau nangis, ya nangis aja di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Apalagi di gereja. Ya. Enggak perlu gitu ya, lihat kiri kanan. Angkat tangan enggak ya gitu. Kalau memang kita merasa kita perlu Tuhan, kita mau berserah sama Tuhan, angkat tanganmu. Kalau kita perlu nangis di hadapan Tuhan, nangis saja. Memang kita lagi nggak enak hati, berbeban berat. Ya, firman Tuhan bilang apa? Marilah datang kepadaku yang letih lesu, berbeban berat. Dia mau tolong, dia mau terima kita apa adanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau orang mungkin ada apanya, kalau Tuhan terima kita apa adanya. Ya, jadi nggak perlu jadi orang lain saat kita berhadapan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ini yang sering salah terjadi. Ya. Kita berbeda. Jadi orang yang berbeda di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi, dia tahu sampai kedalaman hati kita. Mungkin enggak terlihat sama orang lain, orang luar, orang sekeliling kita, mungkin bahkan orang terdekat kita, enggak tahu kesulitan masalah kita, tapi dia tahu. Mari kita terbuka di hadapannya, apa adanya. Ya, jadi ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Ya, bertobat. Lalu yang kedua, terus semangat untuk belajar jadi orang yang lebih baik. Dan yang ketiga, mari apa adanya di hadapan Tuhan. Ya, kalau lagi sukacita ya sukacita. Ya. Kalau lagi sedih nggak perlu disukacita-sukacitain gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nggak perlu terlihat bahagia. Ya, apa adanya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini.
Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Taat, dan melihat hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pagi hari ini kita mau berkata seperti pemazmur berkata, selidikilah hatiku Tuhan. Karena kemunafikan tadi saya katakan, ini merupakan dosa dalam hati. Saya sampaikan ini supaya kita introspeksi diri kita. Mungkin pada saat saya menyampaikan tentang kemunafikan, jenisnya, contohnya, mungkin di pikiran kita sudah menggambarkan seseorang, oh si A, si B, si C. Tapi saya mau katakan, kemunafikan ada dosa dalam hati. Kita gak bisa tahu seseorang munafik, tapi kita bisa menintrospeksi diri kita. Bahkan kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan selidiki hatiku. Karena bisa jadi kita kelamaan pakai topeng, sehingga kita lupa kalau kita sedang pakai topeng. Dan kalau itu kita mau belajar bertobat. Kita mau akui. Jangan kita mudah melihat selumbar di mata orang. Tapi kita mau belajar lihat balok di mata kita.
Tapi kalau sampai hari ini mungkin kita masih jatuh. Banyak kesalahan yang masih kita buat. Kelakuan-kelakuan buruk. Baik yang agamawi maupun perbuatan-perbuatan kita. Saya mau ajak setiap kita, mari kita mau bangun lagi, bangkit lagi, maju lagi seperti pujian ini. Ku berjuang sampai akhirnya. Kita mau berjuang sampai akhir. Belajar terus jadi pribadi yang lebih baik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu, telah kulihat. Amin. Kebaikanmu yang tak pernah habis di katakan ku berjuang. Oh, akhirnya pati aku tetap setia kulihat. Amin. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku berjuang. Oh, sampai akhirnya Kau dapati aku. Hati aku tetap setia, Kau dapati aku tetap. Oleh sebab itu kami mau belajar Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, yang memiliki motivasi yang benar, sehingga kehidupan kami Tuhan semakin baik, semakin serupa dengan Engkau, dan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan kehidupan kami Tuhan tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Pastor Dian, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu,
Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanannya, Engkau berkati dalam keluarganya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi di hari-hari ke depan. Engkau yang terus tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh terus menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami juga ingin memberikan persembahan, kami mau belajar memberikannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kami mau bersyukur Tuhan buat setiap berkat yang telah Engkau berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, amin.